kekayaan dan kelimpahan itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Nah, tugas kita apa? Tugas kita mengambil ya. Tugas kita tinggal mengambil, tinggal menikmati. Jadi pemahaman yang selama ini dipahami banyak orang, Tuhan memberi, Tuhan membagi, Tuhan mengatur. Ternyata tidak ya. Tuhan itu menyediakan yang sama. Tidak pernah dibeda-bedakan ya, tidak pernah dibeda-bedakan. Oh ini sing kulite ngene tak kayak akeh enggak, tak sediakan akeh enggak. Sing kulite rada ngene tak sediakan akeh enggak. Oh sing agamane ngene tak sediakan akeh enggak. Semuanya sama. Ya Tuhan menyediakan yang sama untuk semua makhluk ciptaannya ya, untuk semua makhluk ciptaannya. Nah, kalau kita berpikir ya, cecak ini coba Bapak Ibu bayangkan ya. Cecak itu makannya apa? Nyamuk. Padahal nyamuk itu bisa terbang, cecak nggak bisa terbang. Tetapi kemahabesaran Tuhan tadi nggak pernah ada cicak mati kelaparan gitu. Nah kalau lincahnya kan lincah nyamuk daripada cecak. Nyamuknya bisa terbang, cecaknya enggak. Tetapi belum pernah ada kan cecak mati kelaparan. Nah, itulah cara Tuhan menyediakan untuk semua makhluk ciptaannya. Di semesta itu berkelimpahan, ya, semesta itu berkelimpahan. Nah, sekarang bagaimana supaya kita semuanya mengalami kelimpahan? Maka berlaku hukum ya, giving is wealth ya, memberi adalah kekayaan. Nah, selama ini kita dapat pelajaran apa? Take and give. Nah, terbalik dari mana? Selama ini yang kita yakini, kita sering ucapkan adalah apa? Take and give. Dan itu yang membuat kehidupan banyak orang semakin miskin itu. Ya, karena apa? Meyakini take and give. Padahal semesta mengajarkan kita bukan take and give, tapi give and take. Memberi dulu baru menerima, menabur dulu baru panen gitu loh. Tapi sebenarnya kebanyakan orang enggak, pengennya ngompose, ya, pengennya menerima dulu, pengennya mengambil dulu. Baru nanti kalau ngambilnya dapat banyak, nanti dia baru mau memberi kan gitu kan. Memberi pun sedikit. Jadi pengennya ngambilnya banyak, nanti memberinya sedikit. Tapi ternyata semesta terbalik hukumnya. Hukumnya adalah memberi dulu, baru kita mengalami namanya kelimpahan. Jadi menabur dulu, baru kita panen. Dan hukumnya Bapak Ibu sekalian ya, tanpa kita berharap nanti dapat balasan, itu udah hukumnya alam, automatically gitu loh. Nah selama ini kita dapat pelajaran nanti kalau memberi dapat ganti berlipat-lipat. Justru kalau pola pikirnya seperti itu, kita bukan mengakses kelimpahan, tetapi mengakses kekurangan. Karena memberi berharap ganti berlipat-lipat. Ini kayak wong apa judi gitu kan ya, pasang 1000 berharap nanti kalau menang jadi 3 10 kan itu. Tapi dipahami dulu, tanpa Bapak Ibu berharap pun kalau itu dilakukan, itu hukum alam, hukum semesta. Ya, justru ketika kita melakukan menabur tadi, memberi tadi tanpa berharap, justru panennya cepat ya sekarang. Panennya cepat dan berlipat-lipat. Tetapi ketika kita menabur tapi terus berharap, cara wong nandur gabuk, ya tahu ya, gabuk, kopong, kosong. Ingat-ingat ini. Ketika kita menabur, ketika kita memberi kemudian berharap sangat keras, ya ngarep-arep tenanan gitu kan, malah panenannya apa? Gabuk. Bapak jangan katakan apa, Pak, saya itu sudah sering menolong orang, Pak, tapi kehidupan saya kok semakin terpuruk. Ya tadi karena berharap-harap. Agar panenannya gabuk. Lakukan aja, menabur tanpa berharap, dan justru panenannya nanti mentes dan berlipat-lipat sekalian. Oke, mungkin beberapa bulan yang lalu saya pernah ceritakan ya, ketika saya masih muda tapi sudah menikah dengan Bu Niko.
Ya, waktu itu ada sebuah kebutuhan dari komunitas yang saya pimpin, ya, ya. Dan waktu itu kami nggak punya uang. Akhirnya apa yang saya lakukan? Ya, dan masih ingat saya, waktu cincin kawin saya sama kalungnya Bu Niko itu saya gadekan di Kartosuro. Ya, ada pegadaian Kartosuro itu. Tahun 1996 saya masih ingat. Ya, cincin kawin dan kalung ya. Kalau saya nggak pakai kalung, yang pakai kalung Bu Niko, tapi waktu itu ya, ini ada kebutuhan dari orang-orang yang kita pimpin, terus kita nggak punya uang. Satu-satunya yang kita miliki dan ada nilainya cincin kawin dan kalung, Bapak sekalian. Ya, akhirnya saya gadekan di Kartosuro, nanti saya kira sudah nebus. Ya, waktu udah hilang, waktu itu nggak bisa nebus ya. Tapi kami nggak pernah berharap, wah nanti saya lepas cincin dan kalung supaya nanti dapat ganti, enggak. Karena saya melihat tadi ya, kebutuhan banyak orang tadi, akhirnya kami gadekan cincin kawin dan kalung tadi. Dan waktu itu saya masih ingat, cincin kawinnya ada tulisannya waktu itu. Ya, yang saya pakai tulisannya Christine, yang dipakai Bu Niko tulisannya Niko. Wah, keren kan? Ya, tapi tergadekan dan nggak bisa nebus. Tapi kami senang hati karena kami melihat kebermanfaatan yang didapatkan gitu loh. Oke, 95 Bapak sekalian, 95, 96 itu ya. Saya melakukan itu karena bulan Desember ya, mendekati akhir tahun itu. Tetapi apa yang sekarang saya panen dari kejadian itu? Kalau tadi cuma cincin 2 dan kalung 1, lah sekarang ini mau pakai kalung 100 pun bisa ya, karena kita apa? Punya toko emas, dan ternyata gak hanya toko emas, tambang emasnya pun kita punya. Ini tadi katakanlah saya mungkin waktu itu 4 gram ya, yang saya pakai 4 gram, punya 4 gram, kalungnya mungkin ya 4, katakanlah 12 gram lah ya. Sekarang panennya berapa? Berkilo-kilo. Jadi menabur dulu, memberi dulu, baru kita mengalami kelimpahan, mengalami kekayaan gitu. Punya nilai dulu, nilai kebermanfaatan dulu. Oke, tahun 2010 saya masih ingat ya, 2010-2011. Saya waktu itu punya motor 2 ya, punya motor 2. Yang satu saya kasihkan pegawai saya, ya, orang yang ikut saya waktu itu. Saya masih ingat Titan motornya ya, Titan warna biru, saya masih ingat waktu itu. Ya, tahun-tahun itu. Ya, satu yang saya tabur. Tetapi di tahun ini kami udah gak berpikir beli motor ya, karena kami gak pernah naik motor, jarang. Tetapi di tahun ini kami dapat undian dari perbankan. Di tahun ini 2 motor. Ya, yang dulu saya tabur 1, udah panen nih 2 ini. Ya, karena kami sebenarnya nggak pernah berharap motor karena kami udah jarang sekali naik motor. Tetapi di tahun ini kami dapat undian ya, motor. Mungkin harus ngerasan-rasan ya. Wes tambah sugih itu. Tapi Bapak Ibu nggak lihat ya, nggak lihat bahwa kami sudah menabur gitu loh. Kami sudah menabur. Rojo Meri kan itu kan, durung tahun nabur motor lah, aku tahun nabur. Tapi kami juga pernah berharap, ya nggak pernah berharap kalau kita kayak motor sok aku untuk ganti oke kan ya. Itu udah sekian tahun itu, udah sekian tahun. Ya mungkin wujudnya motor 2, tapi yang wujud yang lain kan tadi, mungkin nabur motor tadi kan panennya mungkin mobil gitu kan. Bonus, yang motor 2 tadi bonus tadi. Tapi minimal sebagai pelajaran ya, nabur motor 1 dapatnya 2. Tadi nabur cincin dan kalung 12 gram dapatnya berkilo-kilo ya, berkilo-kilo. Nah, jadi pelajarannya harus dirubah sekarang ya, bukan take and give, tetapi give and take. Memberi dulu baru mengalami namanya kelimpahan. Nah, sekarang yuk dicek yuk dalam kehidupan kita sekarang ini, entah karena latah, entah karena itu program dalam kehidupan panjenengan. Sekarang kalau Bapak Ibu ada teman ya, tadi ini pelajaran tadi,
ada teman buka rumah makan, terus bapak ibu pengen ke sana, itu rata-rata pengen dapat gratisan atau pengen membayar? Wes tak takon sih. Ayo, tadi ono tadi itu kan. Ya lah, ketika dengar temen buka rumah makan, kita ke sana tujuannya mau larisi apa pengen gitu gratisan? Pengen tuh gratisan gitu loh. Bener apa bener? Nah, sadar nggak bahwa itu apa? Mental kere. Mental kere itu. Ya bapak sekalian, kemarin pas acara di Klaten ya kami diambil ke anggota, ya kami udah makan sebenarnya di rumah makan, terus diambil ke kami ke Legani. Ya ketika kami makan itu mau dibayar nggak mau bapak sekalian. Tetapi begitu ngancam, Pak, kalau nggak mau saya bayar, besok saya nggak akan kesini lagi. Itu loh saya. Nah lihatnya kan mantep banget. Ya kan? Arem bayar digratiskan ngomong-ngomong mantep temen gitu ya. Nah, kita enggak pasti kan. Justru kita ngancam, kalau nggak mau dibayar kita nggak akan kesini. Karena apa? Kami tahu ilmunya. Ya. Nah, gitu eleng-eleng, mau seneng gratisan. Orang bakal sugih. Orang bakal sugih. Wes, lagi ya ini kita bicara di dalam kehidupan. Ketika teman kita, saudara kita, sahabat kita bepergian, kita ngomongnya apa? Ojo lali uli, nyangone orang jalan. Bener apa bener? Kalau Anda pengen olahnya dari kota itu, apa yang kami lakukan ketika ada teman, ada saudara yang bepergian di kota tersebut dan saya pengen sesuatu dari kota tersebut, apa yang kami lakukan? Saya transfer dulu, ya, saya transfer tulung tukokno kan itu, dan saya pasti lebih banyak dari harga yang sewajarnya. Kenapa saya berhitung? Kalau saya berangkat sendiri tiketnya piro kan itu. Jadi walaupun saya titip tadi tak lebih loh sekalian. Ya kalian ada kan? Udah jurnali ya gitu ya. Nah, hal ini loh yang tanpa kita sadari yang membuat kehidupan kita tidak berkelimpahan. Ya, boleh lagi so yang TV aku jone ya, jadi pas keluar kota, jolali gitu ya. Kiriman nomor rekeningnya. Ini nomor rekening gue gitu. Biar transfer ya gitu. Atau kita minta nomor rekeningnya kita. Nah ternyata banyak hal yang selama ini justru membuat kehidupan semakin terpuruk. Karena apa? Mental tadi loh, mental. Jadi lakukan dulu, ya, memberi dulu, menabur dulu. Nah, disitulah kelimpahan pasti terjadi. Itu Mas sekalian. Oke, ya, tadi kami melakukan tadi, ya, bukan ngetoknya tapi untuk pelajaran ini ya. Tapi itu yang kami lakukan. Walaupun waktu itu kami belum dapat pelajaran seperti ini. Jadi sempat saya dengan Bu Niko waktu itu ada perselisihan. Bu Niko masih belum rela melepas tadi. Pernah suatu saat rodok gelo. Cincin kawin terusan malah tidak. Nah, saya kan gawinnya tak tulis ini kan ya lucu saya. Ya tapi di situ ya saya melakukan itu dan keajaiban kelimpahan terjadi dalam kehidupan dari sekalian. Oke, kemudian ada yang ngomong, Pak, lah kami nggak punya uang, Pak, bagaimana cara memberi? Ya. Memberi, oke, kalau belum punya uang tidak harus dengan uang, ya, tidak dengan uang. Tenagamu bisa kamu pakai, ya, dengan tenaga, waktu, ya. Kemudian perhatian, ilmu, nasihat, ya. Pokoknya kita punya nilai, ya, punya nilai kebaikan bagi orang lain. Ya, tadi Bapak dari Pak Lur, ya, saya senang sekali tadi. Ya.
pernah bijeke ya, ini bapak ini rusane tengkleng ya, pernah bijeke dan enak, masakannya enak. Nah ketika saya ngobrol-ngobrol tadi, bapak ini pengen bermanfaat, resep yang dia punya pengen bermanfaat. Lagi tak umum yang mau usaha tengkleng, usaha gulai, sate ya, bapak akan mengajari dengan senang hati, ngasih resepnya Mas. Nah tadi bermanfaat, liane ini meh resepnya ana sing diuntet ya. Resepnya mesti ra kabeh ra digawe. Tapi kalau bapak ini mau dikasihkan semua resepnya, orang sing dikurangi. Kenapa? Pengen punya nilai kebermanfaatan. Dan itulah mentalnya orang kaya. Karena dalam hidupnya tidak berpikir bahwa nanti yang dikasih ilmu menjadi pesaing, tetapi yang dikasih ilmu nanti mereka sukses. Ya, bapak ini pun akan semakin sukses. Bapak sekalian, ada sebuah kisah ya, ada sebuah kisah. Ada seorang petani. Dia punya bibit itu bibit yang unggul Bapak sekalian ya. Punya bibitnya itu unggul, selalu mencari bibit yang pilihan. Tetapi petani yang lainnya itu bibitnya jelek. Jadi lingkungan yang lain tuh bibitnya sembarangan, bibitnya jelek. Yang petani ini bibitnya bagus. Lah apa yang dilakukan oleh petani tadi? Petani yang bibitnya bagus tadi, dia membagikan benih yang baik tadi ke semua petani yang ada di sekitarnya. Jadi petani yang bibitnya bagus tadi dibagi-bagikan bibitnya ke petani yang lain. Kemudian ada seorang dosen yang tanya, kenapa kamu lakukan itu? Apa yang dikatakan petani yang bibitnya bagus tadi? Dengan saya memberi bibit yang baik kepada petani-petani yang lain, nanti ketika terjadi pembuahan, saya pun mendapat pembuahan dari sumber yang baik.